Saat Ayumi masih merawat Naoko sebagai dokter psikolognya, suatu hari dia memperlihatkan foto Kazuya padanya. Naoko dengan kaki dirantai menangis memandangi foto itu. Setiap hari dia berjuang hidup karena ingin melihat Kazuya lagi. Melihat kegigihan Naoko, Dokter Ayumi jadi yakin kalau dia tidak gila seperti yang diberitakan. Dia berniat untuk mencari tahu siapa yang melelehkan wajahnya dan yang membuatnya dijebloskan ke klinik itu. Dia juga penasaran dengan hubungan Naoko dan Kazuya, karena hanya fotonya saja yang membuat Naoko bereaksi. Mendengar cerita Ayumi, Tante Kuroki makin penasaran apa sih yang diajarkannya pada Naoko. Karena kalau dia mengajarkan sesuatu padanya, maka tidak heran kalau kelakuannya menjadi liar. Tapi Ayumi mengatakan kalau dia hanya melakukan apa yang seorang dokter harus lakukan, yaitu memberinya sebuah harapan hidup. Tiba-tiba HP si tante berbunyi. Ketika diangkat, ternyata dari dokter yang mengawasi Naoko. Dia melaporkan kalau Naoko sudah bebas dan sekarang sedang mengamuk. Di ruang pengawas, Naoko sedang mendobrak pintunya dengan alat pemadam. Dia membentur-benturkan alat itu ke gagang pintu sambil mengamuk dengan amarah yang menyala-nyala. Para perawat yang sedang mati-matian menahan pintu itu jadi semakin panik mendengar ancaman Naoko. Dokter itu mengatakan pada Tante Kuroki kalau dia berhasil mengurung Naoko di dalam ruang monitor, tapi tidak tahu berapa lama mereka dapat bertahan. Ditambah lagi tidak ada petugas yang datang membantu. Tante Kuroki saking kesalnya mematikan handphonenya. Ayumi berkata padanya kalau dia sudah kalah karena Naoko terlalu buas untuk dikendalikan. Melihat situasi seperti itu, tante itu memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasnya. Ayumi kaget karena tak menyangka kalau proyek rahasia yang dilakukan Tante Kuroki ternyata sudah selesai. Tante itu menelepon seseorang dan mulai memberi perintah kalau sudah waktunya dilepaskan. Bam! Naoko berhasil mendobrak pintu yang ditahan oleh beberapa perawat. Sambil menjilati pulpen yang ada di tangannya, dia mengajak mereka untuk bermain bersama. Sontak mereka semua lari terbirit-birit meninggalkan Naoko. Saat sedang berlari, mereka tidak menyangka kalau jalannya tiba-tiba ditutup dengan pintu besi. Naoko dan semua orang yang ada di situ terjebak tidak bisa lari kemana-mana. Tanpa disadari Naoko, pintu yang ada di sampingnya terbuka dan sesosok makhluk raksasa dengan tangan besar yang uratnya menonjol dengan jelas berdiri di belakangnya. Naoko merasakan energi Ki-nya, atau lebih tepatnya karena melihat bayangannya. Saat menoleh, dia kaget sekaget-kagetnya karena di depannya ada seorang pria dengan tubuh kekar berpenampilan aneh sedang menghisap jempolnya. Dia mulai menangis layaknya seorang bayi. Naoko begitu terkesima melihat tubuhnya itu dengan perut buncit seperti bapak-bapak berumur 50-an. Melihat pria itu, dokter dan perawat di situ begitu senang karena dia adalah senjata pamungkas si Tante Kuroki bernama Babyface. Mendengar namanya, Naoko tertawa. Babyface lalu menanyakan keberadaan mamanya dan mulai melirik ke sana kemari. Dia menangis lagi karena tidak melihat mamanya itu. Melihat perilakunya yang seperti anak kecil, Naoko mendapat ide. Dokter yang memakai kacamata itu kemudian mendesak Babyface agar segera menghabisi Naoko. Tapi sebelum dia selesai bicara, tiba-tiba Naoko mengaku kalau dia adalah mamanya. Mendengar hal itu, bayi besar itu sangat gembira dan mulai memeluk Naoko. Aktingnya sangat baik, sehingga Naoko pantas mendapatkan penghargaan artis terbaik 2021. Tante Kuroki yang melihat kejadian itu melalui kamera pengawas hanya tersenyum licik. Kira-kira apa ya yang sebenarnya dia rencanakan?